Sobat Integritas, balik lagi di Podcastin lah. Podcastin nggak? Podcastin nggak? Ya iyalah, masa enggak? Wah, mantap sekali ya, saya suka nih. Di Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung ini memang banyak sekali penonton-penonton bayaran, nggak apa-apa ya. Oke, kembali lagi bersama saya Oshira di Podcastin lah. Dan di episode kali ini kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Dan kebetulan ini adalah episode perdana. Jadi sebelum saya kenalin ke tamu-tamu istimewa ini, saya mau jelasin dulu ke sobat-sobat integritas kalau hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang integritas dan juga tentang anti korupsi, ya pokoknya semacam itulah ya. Nanti seperti apa kita akan dengerin aja dengan sobat-sobat yang sudah ada di depan saya, tapi nanti sabar. Sebelumnya sobat-sobat integritas, saya mau jelasin dulu nih, di Indonesia itu korupsi itu kayak gimana sih? Kan kita tahu lah ya, banyak banget koruptor-koruptor yang udah ditangkap nih di Indonesia. Dan supaya kita tahu Indonesia tuh sebenarnya di peringkat berapa sih di dunia ini tentang korupsinya. Jadi ada namanya satu lembaga, itu namanya Transparency International, itu mengukur indeks persepsi korupsi. Jadi dari masyarakat tuh ditanya tuh kira-kira korupsi di negaranya seperti apa sih gitu. Nah, di Indonesia sendiri ternyata dari 180 negara di dunia di tahun 2020 Indonesia peringkat berapa? Ayo penonton bayaran, ada yang tahu nggak? Peringkat berapa Indonesia dari 180 negara? 98 enggak dong, itu agak bagus karena ternyata Indonesia ada di 102 dari 180 negara. Dan juga skornya dan juga skornya dari 0 sampai 100. Itu kalau 100 itu berarti korupsinya rendah. Kalau 0 itu berarti korupsi tinggi. Indonesia skornya ada di 37. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu ya. Cukup tinggi ya kita ya tingkat korupsi di Indonesia ini. Jadi itulah makanya kenapa KPK ini akhirnya membentuk ada namanya penyuluh anti korupsi. Ada juga namanya ahli pembangun integritas. Nah, supaya kita lebih tahu lagi itu sebenarnya apa sih penyuluh anti korupsi? Apa sih ahli pembangun integritas? Kebetulan di depan saya ada dua narasumber kita. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Nurendra Prasetyo dan Master Hugo Hakayanda. Apa kabar Pak Pras dan Master Hugo? Saya manggil Pak Pras atau Master Pras? Master dong. Master ya, oke. Grand Master kalau perlu. Grand Master. Kan rompinya udah beda. Udah beda sendiri ya. Gimana Grand Master Pras, apa kabar nih? Baik. Baik. Sehat luar biasa. Baik, sehat luar biasa. Berani, kompeten, hebat. Wah, luar biasa. Kalau Master Hugo apa kabar? Luar biasa. Nggak pakai ini, jujur, kompeten, berdaya. Oh iya. agak lupa ya. Nggak apa-apa. Jadi Master Hugo dari Grand Master Pras dulu, boleh kenalin diri sedikit. Grand Master Pras ini sebagai apa? Iya. Kami yang memakai jaket atau rompi warna hitam ini, bukan rompi orange ya. Itu adalah ahli pembangun integritas. Apa Jadi itu ahli pembangun integritas itu adalah salah satu program dari KPK juga untuk menumbuhkan budaya anti korupsi, membangun sistem anti korupsi, suap dan gratifikasi di lembaga-lembaga. Jadi ahli pembangun integritas itu biasanya ada di lembaga-lembaga, ada di kementerian atau mungkin di BUMN yang memang rawan atau mempunyai celah-celah korupsi di dalamnya. Jadi ahli-ahli pembangun integritas itu kalau dalam konteks korupsi menjadi salah satu agen untuk pencegahan korupsi di sebuah lembaga. Oke, itu ahli pembangun integritas. Ahli pembangun integritas. Nggak nanya tugasnya nih. Ya, tugasnya apa? Oke, tugasnya salah satunya adalah membangun SOP, Standard Operating Procedure ya. Jadi kemudian menyusun kebijakan-kebijakan. Jadi biasanya ahli-ahli pembangun integritas itu sudah punya pengalaman di dalam sebuah institusi atau lembaga. Memitigasi risiko-risiko, mengidentifikasi peluang-peluang korupsinya di mana, kemudian membuat
kebijakan-kebijakan untuk menutup atau memitigasi risiko-risiko korupsi di sebuah lembaga. Keren kan? Keren juga ya, luar biasa ini ahli pembangun integritas. Ya, dan Ini itu harus tidak ada bayarannya. nggak ada bayarannya. Jadi seikhlasnya ya Pak. Seikhlasnya. Luar biasa Luar ini, biasa. mantap. Ini harus pejabat? Kebanyakan sih pejabat mungkin ya, tapi kalau di kita di BPJS Ketenagakerjaan udah ada beberapa batch ahli pembangun integritas. Mungkin kalau pejabat kenapa ditaruh di paling awal sebagai role model sehingga orang-orang atau teman-teman yang lain bisa look up, bisa ngikutin gitu. Oke. sih. Siap, terima kasih Pak Pras. Selanjutnya Grandmaster Pras. Grandmaster dong. Lupa. Denda 100.000. Denda 100.000. Oke, selanjutnya Master Hugo. Master Hugo Akayanda ini penyuluh anti korupsi, sama nih kita. Betul. Penyuluh anti korupsi. Ini apa sih? Ngapain sih penyuluh anti korupsi? Jelasin dong. Oke, penyuluh anti korupsi itu melakukan. Jangan tegang. Ngapain dia? Kerjanya ngapain? Ngasih penyuluhan? Ya, melakukan penyuluhan tentang anti korupsi dan sifat-sifat. Ya pokoknya ngasih penyuluhan gitu ya. Ya, Berarti betul. ini susah nggak sih dapetin sebagai penyuluh anti korupsi ini, harus melalui apa sih? Nah, kalau dibilang itu yang pertama itu kita melalui sertifikasi di KPK. ya. Setelah itu dilakukan assessment, barulah Akhirnya dapet lah lulus. Sebagai penyuluh. Ya, penyuluh anti korupsi. Bangga nggak sih sebagai penyuluh anti korupsi? Sangat bangga Mbak Osi. Luar biasa. Dipamerin di kampung nggak? Oh iya, pasti. Setelah dapat rompi ini saya foto dulu untuk kirim ke keluarga di kampung. Masya Luar Allah. biasa. Jadi satu-satunya penyuluh anti korupsi di dalam 7 turunan keluarga itu Pak Hugo ya? Pak Hugo. Oh Master mungkin, Hugo. saya juga belum tahu tuh di daerah saya kayaknya belum ada. Mungkin saya yang pertama. Luar biasa. Karena saya kan dari kampung, jadi apa-apa bisa jadi yang pertama gitu. Lain halnya dengan orang di kota bisa. Sombong amat ini, ya Allah, Master Hugo. Oke, berarti tadi kan Master Hugo sama Master Pras sudah cerita nih ya tentang ahli pembangun integritas dan penyuluh anti korupsi. Boleh cerita nggak sih tentang pengalaman yang berhubungan dengan integritas tuh? Pernah nggak sih Pak, yang Bapak misalkan kayak kalau Bapak ditilang sama polisi, nah itu kan integritasnya pasti kan agak tergoncang tuh ya, mau dikasih suap atau enggak nih? Nah, Pak Pras gimana nih? Ya, tugas kita salah satunya adalah menguji integritas polisi. Oh gitu, Iya. oke. Pilih kanan atau pilih kiri? Oke. Jadi gitu ya Pak ya Nggak, tapi dalam konteks dengan kita sudah memakai rompi ini, rompi biru ini tentu meningkatkan sense of integrity kita. Jadi semacam pengawasan melekat bahwa kita sudah sampai di level penyuluh anti korupsi, sudah sampai di level ahli pembangun integritas. Tentu kita berpikir bahwa tindakan-tindakan kita sekecil apapun punya konsekuensi. Jadi ketika kita tanyakan balik lagi, ini sebenarnya kita masing-masing bisa menanyakan ke hati nurani ya. Jadi integritas itu kan nggak ada sertifikatnya, nggak ada pendidikannya, itu kita harus jalankan itu secara komitmen terus menerus gitu. Jadi tinggal tanyakan aja ke hati nurani kita sebenarnya ini melanggar integritas atau enggak, dan hati nurani kita nggak pernah bohong. Jadi once kita ya tadi hal-hal yang terkait dengan integritas tinggal kita tanyakan aja, endapkan dulu sebentar, kita tanya di kita ini sebenarnya melanggar integritas atau enggak, dan kalau hati nurani kita pasti akan kasih clear statement bahwa ini yes or it's no gitu. Oke, dari tadi kan kita membahas integritas. Sebenarnya integritas sendiri itu apa, Pak? Integritas itu kalau menurut saya ya satu ya komitmen, kemudian yang kedua antara pikiran, antara yang diucapkan sama tindakannya sama. Oke. Jadi keselarasan antara pikiran, ucapan, tindakan, Dan perbuatan. Oke. Siap. Dan itu rules-nya dikembalikan lagi di hati kita seperti apa. Oke. Itu hal yang paling simpel untuk checkingnya. Siap. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa ini Pak Pras ya. Terlalu bijak ya. Terlalu sepertinya bijak. ya, sepertinya ya sangat-sangat bijak ya. Grogi saya. Nah, saya mau nanya nih ke penyuluh anti korupsi, Master Hugo. Siap. Hugo, kan kita tahu korupsi itu banyak banget. Berarti kan ada faktor-faktor penyebabnya dong. Kenapa sih banyak terjadi korupsi gitu? Boleh nggak sih ceritain ke sobat-sobat integritas ini apa sih faktor-faktor penyebab korupsi? Betul Mbak Osyira. Saya itu Kok betul sih?
Oh ya. Kan nggak nanya benar dan salah. Oh iya betul. Boleh langsung dijawab aja. Oke. Dari faktor-faktor korupsi itu ada beberapa ya faktor. Salah satu yang paling populer itu dari Donald R. Creasy. Itu fraud triangle. Ini teori berarti ya? Ya, teorinya. Fraud triangle, oke. Apa aja Jadi tuh? ada 3 faktor di teori itu. Yang pertama itu faktor tekanan. Oh, jadi ada pressure gitu. Ya, jadi seseorang itu melakukan tindakan korupsi itu karena tertekan atau ditekan oleh salah satu pihak yang bisa menekan, seperti Contohnya? atasan gitu kan, Iya. atau rekan kerja senior itu kan pihak-pihak yang bisa menekan si ini. Istri bisa menekan? Bisa juga. Bisa juga. Pihak yang bisa menekan. Pihak yang bisa menekan. Oke. Contohnya ada nggak, pernah nggak pengalaman di lingkungan Mas Rugo gitu yang akhirnya mau nggak mau dia melakukan tindakan korupsi nih gitu? Ya ada. Jadi di kantor saya dulu ada seorang teman yang dulu. Bukan di BPJS berarti? Bukan. Oke. Sebelum BPJS Sebelum BPJS. pernah sebuah kantor. Terus ada seorang teman yang bekerja di bidang procurement lah, pengadaan gitu. Oh, oke. Sebenarnya teman ini orang yang baik, rajin, berintegritas lah, jujur juga orangnya. Tapi di suatu ketika, di suatu permasalahan, atasan si teman ini meminta untuk memenangkan perusahaan saudaranya dalam pengadaan pembangunan suatu cabang gitu. Pasti dia di dalam sebuah kegalauan, tapi sayangnya si teman ini malah memilih untuk menggadaikan integritasnya gitu. Jadi menuruti atasannya Menuruti itu. atasannya, Itu gitu. sering terjadi ya. Ya, bagaimanapun juga ada alasan melakukan korupsi, tapi itu tetaplah tindakan korupsi meskipun ditekan gitu. Betul. Oke, jadi tadi yang pertama ada pressure, tekanan. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu kesempatan, Syira. Nah, seseorang ini melakukan korupsi karena mendapatkan sebuah kesempatan. Apakah itu kesempatan yang karena tidak dilakukan pengawasan atau kesempatan yang dia menemukan sebuah celah gitu ya. Itu jadi tindakan itu bisa terjadi karena sebuah kesempatan. Jadi bisa jadi misalnya kayak sistemnya nggak bagus gitu kali ya? Iya, sistem bagus bertele-tele jadi terlalu banyak lubang, itu bisa dijadikan sebuah kesempatan bagi pelaku. Salah satu contohnya apa tuh, Mas Rugo? Salah satu contohnya itu misalnya seorang karyawan melakukan dinas. Nah, dinas ini kan kadang-kadang kalau keluar kota itu bisa diselesaikan 1 atau 2 hari, tapi karena kurangnya pengawasan atau tidak pedulinya mungkin pemegang keputusan atau bagaimana, jadi seorang karyawan ini bisa menemukan celah sehingga dia ya sudah, saya bikin aja 5 hari, saya kerja cuma 1 atau 2 hari, saya bisa jalan 3 hari gitu. Nah, itu juga tindakan koruptif. Jadi dapat lawang dinas gitu ya? Betul. Nah, itulah pentingnya ahli pembangun integritas. Jadi ahli pembangun integritas salah satunya adalah fungsinya membuat sistem, memantau sistem yang ada di sebuah institusi atau lembaga untuk menutup kesempatan-kesempatan itu. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada fraud control system ya, Ada Pak? fraud control system, jadi sistemnya udah dibangun, kemudian people-nya, jadi kan sebagus apapun sistem, kalau people-nya nggak dibangun, tentu juga akan muncul kesempatan. Betul. Makanya ada ahli pembangun integritas di BPJS Ketenagakerjaan, ada fraud control system di BPJS Ketenagakerjaan, juga ada assessment fraud control system maupun governance dari eksternal maupun internal secara berkala. Oke. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya tadi kan ada tekanan, kesempatan. Terus yang ketiga apa, kan tadi ada 3? Betul, yang terakhir itu pembenaran, Mbak Osi, atau pemakluman. Jadi seseorang ini melakukan tindakan korupsi karena dia membenarkan suatu sifatnya gitu loh. Membenarkan itu gimana maksudnya? Jadi misalnya ada contohnya, saya hanya melakukan kesalahan sedikit, ini bukan korupsi lah. Dan ini hal yang biasa gitu ini kali hal ya? biasa dilakukan orang, bukan korupsi lah karena ini udah lumrah. Kan gitu. udah lumrah. Gitu. Nah, itu Oke. kadang-kadang bisa memicu terjadinya korupsi. Oke. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba ada hadiah gitu kali ya di atas meja gitu, Pak? Atau gimana? Ya, kalau sekarang kan tipe-tipe atau modus-modus korupsi yang melakukan pembenaran seperti itu udah banyak banget ya. Jadi kalau yang lama-lama mungkin ngasih barang, taruh di meja, ditinggal atau dikirim. Nah, kalau sekarang modelnya udah mungkin kayak
kita check outin salah satu e-commerce, mungkin top upin di rekening E-wallet gitu. e-walletnya, atau tiba-tiba sudah ada datang ke rumah belanjaan, mungkin juga ada rekening kayak rekening saham atau rekening fund itu. Karena kan itu kita nggak pernah tahu ya, jadi model-modelnya sekarang lebih smooth dengan banyak digital ini, jadi banyak peluang, banyak kesempatan, banyak modus-modus baru. Jadi ya tadi seperti ada pembenaran, biasanya kan kalau tender kan selalu harus ngasih, atau biasanya kalau ada ada deal-deal tertentu harus ngasih. Toh semua di tempat lain juga kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya pembenaran. Nah, sekarang yang memang jadi challenge-nya lagi adalah hal-hal yang bersifat pembenaran, kemudian modus-modusnya ini udah sangat beragam gitu. Jadi tentu sistem kita baik di internal maupun penegakannya juga sudah harus lebih progresif lagi gitu, karena kejahatannya atau modusnya lebih kreatif. Tentu cara-cara penanganan, cara-cara pencegahannya juga harus lebih kreatif gitu. Kalau gitu berarti berarti dampaknya apa dong Pak dari 3 penyebab tadi itu tuh? Yang ada tekanan, kesempatan, terus ada pembenaran gitu. Terus dampak dari korupsi ini apa ya? Ya, kalau bicara dampak dari korupsi kan skalanya banyak ya. Ada dari skala mungkin yang di internal kita sendiri, baik di keluarga, dari lingkungan dari lingkungan di institusi maupun di negara. Cuman sepanjang yang kita tahu ada namanya yang kita selalu lihat, itu namanya dampak sosial korupsi. Nah, dampak sosial korupsi itu kalau in jokes itu biasanya adalah dampak karena mantan menteri sosial melakukan korupsi. Itu in jokes-nya. Oke. Tapi kalau yang benernya? Ya, kalau benernya kan gitu. Kalau yang benarnya adalah ada di beberapa bidang sebenarnya dampak-dampak sosial itu. Contoh misalnya di dampak di pendidikan. Seberapa banyak sih sebenarnya duit yang bisa dikorupsi? Katakan kalau kita lihat di Transparansi Internasional ada sekitar 135 triliun duit yang dikorupsi gitu kan. Nah, 135 triliun itu kalau kita manfaatkan untuk di pendidikan, maka bayi dari lahir itu sudah bisa dapat beasiswa sampai dia kuliah di Harvard. Wow. Itu mungkin ya analoginya, atau mungkin di dampak kesehatan misalnya. Dari 135 triliun itu artinya kita bisa memberikan fasilitas kesehatan gratis untuk seluruh, misalnya satu kabupaten, mulai dari bayi sampai dia meninggal seumur hidup. Nah, itu artinya ada kesempatan, ada potensial loss yang yang hilang, ada opportunity yang hilang. Kesejahteraan masyarakat yang hilang, kesehatan masyarakat yang hilang, pendidikan yang hilang hanya karena duitnya dikorupsi gitu. Berarti dampak korupsi itu semasif itu ya? Iya. Gitu ya Mas Rugo? Betul. Sudah luar biasa. Luar biasa sekali. Wah, luar biasa memang. Kalau gitu tadi kita sudah tahu faktor penyebab korupsi, dampaknya terhadap masyarakat juga, terhadap kita semua yang ada di sini. Lalu usaha mencegah korupsi ini, nah saya pengen tanya Mas Rugo deh. Usaha dalam mencegah korupsi itu gimana? Kalau pasti kan penyuluh anti korupsi tahu lah. Oh iya. Segimana nih? Betul. Usaha mencegah korupsi itu sebenarnya ada 3 lagi sih Mbak Osyira. Oh, jadi tadi faktor. Memang dari tadi rule of 3 ya, memang ya. Oke. Apa tuh? Kebetulan kita bertiga. Oh, iya. Jadi yang Gimana? pertama itu usaha yang pertama itu yang paling sering kita lihat di TV, radio, koran, penindakan. Jadi suatu usaha penindakan terhadap koruptor dalam bentuk misalnya OTT, penangkapan, bahkan pengadilan bagi koruptor tersebut. Yang sering kita lihat di TV lah ya. Betul. Oke. Nah, yang kedua itu usaha pencegahan. Oke. Suatu usaha perbaikan sistem untuk memitigasi agar korupsi ini tidak terjadi. Oke. Nah, jadi dulu itu mungkin mengurus suatu dokumen harus ke kepala ini itu kan jadi lubang-lubang korupsi ya. Berisiko menjadi lubang korupsi maksud saya. Nah, setelah dilakukan perbaikan sistem secara online ini, jadi lubang-lubang korupsi itu sedikit demi sedikit bisa dicegah gitu. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu pendidikan. Nah, inilah yang mungkin tidak terlihat tapi terasa. Jadi tidak terlihat tapi terasa. Apa tuh Master? Angin. Enggak dong. Pendidikan itu suatu usaha untuk melakukan
pendidikan atau Memberikan ilmu gitu kan? ilmu, diklat, training atau seperti yang saya atau para master lakukan ini Campaign gitu ya, kampanye-kampanye Memberikan itu, penyuluhan gitu ya. ya, itu termasuk pendidikan agar orang itu tahu bahaya korupsi dan dampak korupsi itu apa gitu loh. Oke. Sedari dini kalau bisa gitu. Oke. Mungkin kalau tadi penindakan tadi supaya orang takut korupsi, kalau pencegahan itu orang nggak mau korupsi, kalau pendidikan supaya Enggak, yang pencegahan itu orang susah korupsi. susah gitu. korupsi, Gitu. tapi kalau pendidikan itu udah nggak mau Nggak lagi. mau lagi, Oh, betul. luar biasa. Ada contohnya nggak sih Pak Pras kalau yang di kehidupan sehari-hari deh untuk mencegah terjadinya korupsi nih? Kan Pak Pras pejabat nih ya di institusi pemerintahan gitu, pasti kan banyak dong yang pengen mendekati Pak Pras dengan berbagai cara gitu. Pernah nggak sih Pak? Iya, kayak Contoh-contoh Pak Hugo mencegah. lah, kayak misalnya Master Hugo itu dengan melakukan pendidikan sejak dini. Oke. Jadi mungkin kalau istrinya lagi hamil, kalau yang lain didengerin lagu-lagu klasik atau murotal, kalau Pak Hugo mungkin nanti didengerin podcast anti korupsi. Masya Allah. Ya, kemudian nontonnya adalah e-learning anti korupsi. Ya Allah, jadi bayinya keluar udah langsung. Bayinya sudah pakai rompi Rompi warna biru. Iya, Sudah luar menjadi biasa. penyuluh anti korupsi ya. Tapi gini, kalau dari sisi kita di lingkungan kerja kita di investasi langsung BPJS Ketenagakerjaan, jadi setiap ada tamu yang masuk kita punya loker. Oh, di Mereka, depan gitu di ya. depan mereka ada data akan melakukan check in di lobby, dicatat segala macam, kemudian naik ke atas itu sudah ada ada loker sehingga semua barang dititip, kemudian masuk kita ketemu juga di ruang-ruang publik. Jadi secara sistem memang ruangan-ruangan kita terbuka, jadi deal-deal apapun semua orang tahu, semua orang bisa ngeliat apa yang dilakukan. Itu satu. Kemudian di beberapa hal kita juga punya untuk mencegah ada whistleblower system. Jadi laporan-laporan terkait dengan dugaan-dugaan fraud anti korupsi itu juga bisa dilaporkan melalui call center, melalui website, melalui kanal-kanal pelaporan yang sudah kita miliki. Nah, salah satunya juga misalnya kalau kita di Menara Jam Sostek itu juga kita punya tenan-tenan. Nah, kita juga aktif melakukan kampanye anti korupsi. Kemudian yang kedua kita juga punya call center untuk tenan-tenan itu melaporkan kalau misalnya terjadi pemerasan atau misalnya dipersulit dalam hal pengurusan izin, dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas baik itu oleh pengelola maupun oleh karyawan BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini memang ada beberapa laporan tapi sudah kita tindak lanjuti dan sudah bisa kita mitigasi. Itu Wah, sih. luar biasa sekali ya. Berarti di investasi langsung ini setidaknya sudah ada usaha untuk mencegah korupsi itu ya Pak. Iya. Bapak pernah ini ya, pasti kita semua bertiga ini kan, saya juga penyuluh anti korupsi, pasti pernah melakukan penyuluhan ya. Iya. Oke, berarti itu salah satu juga untuk pendidikan. Ya, betul. Oke, baik. Dan kalau Mas Rugo ada nggak cerita, misalkan di teman-teman INL itu ada nggak sih cara mencegahnya gitu? Apa membuat fakta integritas atau apa gitu? Oh ya, di teman-teman INL itu kita juga sudah membuat fakta integritas ya untuk anti gratifikasi dan korupsi itu. Oke. Dan itu juga ditandatangani oleh keluarga inti termasuk istri dan anak yang di atas 12 tahun. Oke, jadi nggak hanya karyawan? Enggak, Pak. Jadi semua termasuk istri itu harus sejalan dengan semangat anti korupsi yang sedang kita jalankan. Wah, jadi satu visi ya, sampai keluarga-keluarganya pun luar biasa emang. Oke, ini kalau kita boleh tepuk tangan dulu lah ya. Ini saya bangga juga nih menjadi bagian dari Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung. Di INL ini ada berapa Pak penyuluh anti korupsi? Penyuluh anti korupsi ada 3 ya. Saya, Ya, Master Hugo. Master Hugo, saya sendiri penyuluh anti korupsi. Master Pras sendiri. Kemudian naik menjadi ahli pembangun integritas. Wow. Jadi Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung punya 1 ahli pembangun integritas dan 3 penyuluh anti korupsi. Wow, jadi insya Allah ini integritasnya tidak usah diragukan lagi ya. Kita boleh kasih pause dulu lah. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Grand Master Nurendro Prasetyo dan Master Hugo Hakayanda yang sudah ngobrol-ngobrol di podcast Sinlah. Iya.
Jadi kalau kita ambil kesimpulan hari ini, setidaknya kita tahu jadi integritas itu apa? Yaitu adalah keselarasan antara pikiran, ucapan dan juga perbuatan. Lalu juga tadi Mas Rugo sempat menceritakan ada penyebab korupsi ya. Korupsi. Itu adanya tekanan, adanya kesempatan dan adanya pembenaran. Jadi kalau bisa jangan sampai kita terlibat dalam korupsi ya. Betul. Terus juga tadi sudah dijelaskan juga usaha-usahanya untuk mencegah korupsi. Itu tadi ada telepon gak apa-apa kali ya. Yeah. Terus ada penindakan, ada pencegahan dan juga ada pendidikan. Yeah. Jadi itu tadi yang sudah kita bicarakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat integritas di luar sana. Insya Allah pasti bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Grandmaster Pras dan Master Hugo. Ya, thank you Master Roshi. Kita bangga dong ya menggunakan rompi ini Bangga. dari KPK. Berani, kompeten, hebat. Berani, kompeten, hebat. Kalau ini berani, jujur, hebat. Iya. Oke, itu aja berarti tadi. Terima kasih Grandmaster Pras. Siap. Dan juga Master Hugo. Boleh diminum loh. Oh boleh iya, diminum thank loh, you, silakan Master loh. Roshi. Aduh, Haus, dari haus. tadi udah ngomong terus haus kan Takut Mas. korupsi karena belum disilahkan. Oh iya, Belum jadi ini boleh diminum, silahkan. Terima kasih sekali lagi. Kita semua alhamdulillah di sini sobat-sobat integritas sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pastinya. Jadi tadi kalau boleh saya ulang lagi, jadi tadi kalau menurut Master Pras itu integritas adalah kesesuaian antara pikiran, ucapan dan juga perbuatan. Lalu juga tadi Mas Hugo sempat menceritakan tentang penyebab korupsi, ada 3 yaitu ada tekanan, ada kesempatan dan juga ada pembenaran atau rasionalisasi. Ya, dan juga tadi ada juga dampak-dampak korupsi, ada di kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Juga bagaimana usaha mencegah korupsi, yaitu dengan adanya penindakan seperti tadi kita tahu ada koruptor-koruptor ditangkap, lalu ada pencegahan dan juga ada pendidikannya seperti sudah dilakukan di INL ya, udah ada penyuluhan anti korupsi dan lain-lain gitu. Oke, itu aja kayaknya pembicaraan hari ini. Ini sobat-sobat integritas sudah full dengan ilmu-ilmu yang didapat. Itu saja dari kita semua. Saya Oshira dan di sini ada Grandmaster Pras. Oke, dan juga Master Hugo. Wah. Yes. Masya Allah. kita pamit undur diri dan jangan lupa di subscribe, share ke semua teman-teman supaya semuanya tahu mengenai integritas dan juga korupsi di Indonesia ini. Oke, selamat terima kasih dari saya di podcastin lah, podcastin nggak? Podcastin lah, masa enggak? Oke, terima kasih.